Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak dengan saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Di sana Anda bisa membaca kurikulum vitae saya, kemudian juga bisa membaca blog-blog yang sudah saya tulis di sana. Atau kalau Anda ingin belajar platform digital saya yang lain, Anda bisa bergabung di fanpage saya, juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Oke teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang digital marketing untuk sociopreneur. Dan kini kita sudah memasuki bagian yang kedua. Jadi kita sudah masuk pada, jadi ada triangle, ada 3 di situ. Kita sudah memasuki bagian yang kedua. Mungkin perlu saya ulang lagi, ya seperti terlihat di dalam caption itu. Ya ini adalah triangle digital marketing. Di situ yang paling ujung, ya yang di atas itu puncaknya adalah product values. Kemarin sudah kita bahas dengan tuntas. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu market dan brand, yaitu mengkomunikasikan brand organisasi dan bagaimana mempromosikan, memarketkan organisasi kita. Baik teman sekalian, mungkin kita perlu pahami bahwa di dalam persaingan di digital marketing, di dunia online ini jauh lebih rumit dan jauh lebih ketat persaingannya. Jadi kita harus mempunyai strategi branding yang lebih canggih. Pada waktu sebelum era digital, yaitu dulu era layar kaca, ya, era TV dulu, maka hanya korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga yang besar saja yang bisa bersaing di televisi itu. Maka di sana hanya sedikit ya persaingannya. Tetapi sekarang kita lihat bahwa di media sosial hampir semua lembaga besar kecil bahkan perorangan semuanya sekarang bisa membranding dirinya di media sosial. Maka persaingannya cukup canggih. Oke, teman sekalian. Jadi satu hal yang perlu kita pahami, ya, kita harus membedakan. Kenapa di situ di dalam triangle digital marketing itu dibedakan antara branding dan marketing. Sebenarnya apa bedanya? Jadi begini. Jadi seperti yang pernah kita bahas di dalam platform digital kita sebelumnya, bahwa branding ini, ya, pengertian brand itu, ya, pengertian brand atau membranding, ya, itu adalah sebuah strategi untuk menghubungkan secara emosional, ya, antara korporasi dengan customernya. Jadi itu dan pengertian menghubungkan emosional itu adalah untuk memenuhi harapan, ya, memenuhi citra, ya, dari para customer terhadap korporasi. Maka sama juga di dalam organisasi sosial, dalam ormas, lembaga pendidikan, maka juga begitu. Jadi fungsi brand di situ adalah untuk menghubungkan secara emosional. Nah, kalau market itu adalah menyangkut bagaimana bentuk layanannya. Jadi nanti misalnya begini, misalnya kalau gampangnya misalnya yang layanan yang kita sering menerima atau merasakan, misalnya kereta api, PT KAI. Maka PT KAI di dalam membranding dirinya, maka di media sosial dia terus setiap hari dia expose, ya, keunggulan, kenyamanan dan kehebatan layanan-layanan PT KAI. Misalnya sekarang mereka sudah bisa memproduk sebuah kabin yang bahkan lebih sophisticated dibandingkan pesawat terbang gitu, ya. Jadi Anda lihat di situ betapa nyamannya
tempat duduknya, ya, yang bisa dipakai sampai tidur, ya. Nah, di situ jadi upaya-upaya di situ adalah upaya-upaya untuk merebranding ya kesan orang terhadap kereta api yang sekarang ternyata jauh lebih nyaman dibandingkan naik pesawat terbang. Nah, ini adalah upaya branding. Nah, upaya marketingnya apa? Upaya marketingnya adalah nanti dalam layanannya, dalam layanan reservasinya, ya, layanannya di dalam pelayanan pada saat perjalanan, ya, kemudian mungkin juga suatu saat ada promo tiket misalnya, itu adalah marketing, ya. Jadi di sini bisa membedakan ya. Oke, nah teman sekalian, jadi juga sama di sini kalau kita membuat strategi branding, ya, di situ, maka ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami, ya. Jadi sekali lagi pertama adalah istilah brand sendiri, ya. Jadi brand sendiri adalah di situ adalah menyangkut bagaimana memenuhi tuntutan emosional dari para pelanggan, dari para masyarakat, ya, warga masyarakat di situ. Ah, maka di situ dalam buat strategi branding di media sosial, ya, di situ, maka sekarang kita harus ngikutin zaman juga, misalnya dalam hal penampilan, ya. Nanti misalnya kita belum bahas, kita pilihan-pilihan media sosialnya apakah di Facebook, apakah di Instagram, fanpage dan sebagainya. Tetapi di sini yang perlu kita tampilkan adalah menampilkan tampilan yang betul-betul milenial, ya. Kemudian membuat headline, nanti apa headline dan apa, kemudian membuat tagline dan satu lagi logo. Jadi ada 4 hal, ya, 4 hal yang perlu kita rekayasa, ya, kita re-engineering, ya, di dalam membuat brand itu adalah tentang penampilannya, desain grafisnya, kemudian membuat headline-nya, kemudian membuat tagline, ya, kemudian logo. Nah, sebelum saya membahas apa itu headline, apa itu tagline, ya, saya akan sampaikan dulu logo. Jadi sebenarnya, maaf, ini logo ini sendiri kita perlu membuat sebuah evaluasi sebenarnya. Logo organisasi kita ini umumnya dibuat dulu pada tahun 50-an. Ya, tahun 50-an, bayangkan sudah berusia berapa tahun? 70 tahun. Dan logo itu tidak ada yang tidak pernah mengalami perubahan sama sekali. Sekarang Anda lihat di BUMN, maka mereka sudah mengubah, ya, logo organisasinya. Misalnya Pertamina, ya. Pertamina ini dulu waktu pertama kali saya mengenal Pertamina itu logonya adalah kuda laut, ya. Sekarang sudah tidak dipakai lagi kuda laut itu. Sekarang Anda lihat logo Pertamina itu sekarang sudah berubah sama sekali. Nah, ini juga Anda kalau megang organisasi lembaga pendidikan, organisasi massa, organisasi sosial, Anda perlu mempertimbangkan untuk mengevaluasi apakah penampilan logo yang sekarang ini sudah sesuai tidak dengan tuntutan emosional dari masyarakat milenial. Nah, ini perlu diskusi, ya, perlu diskusi. Jadi mengubah logo bukanlah sesuatu yang haram, ya, itu tidak dilarang, ya. Jadi barangkali ini satu pertimbangan, ya. Nah, kemudian sekarang headline, apa sebenarnya headline itu dan apa bedanya dengan tagline, ya. Jadi headline itu begini, kalau headline itu adalah katakanlah news utamanya, ya. Jadi headline itu bisa setiap waktu bisa berubah-ubah, ya, tergantung isu ataupun hal-hal yang tidak kita promokan. Maka headline itu harus mengandung kejutan, ya, mengandung kejutan. Mengandung misalnya Anda sekarang mempunyai sebuah program unggulan yang baru dan itu akan Anda launch, ya, maka di situ harus ada unsur kejutannya. Yang masyarakat kemudian melihat, wah, ini luar biasa, ini beda dari yang lain, seperti itu misalnya. Ini headline, ya. Kemudian juga apa benefitnya? Kemarin kita bicara brand itu kan memang menyebut benefit apa yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, ini di dalam membuat headline ini harus ada unsur yang
memberikan benefit atau keuntungan-keuntungan bagi para user, para pengguna. Kemudian yang ketiga adalah kalau bisa ini ya menciptakan namanya home blowing ya. Home blowing. Ini memang istilah home blowing ini hanya baru dikenal di masa era digital marketing. Jadi home blowing ini adalah sesuatu kejutan lanjutan tadi, tetapi membuat orang ini berlomba-lomba untuk segera ikut seperti itu ya. Kalau itu produk korporasi adalah berlomba-lomba untuk segera mengkonsumsi seperti itu. Ini namanya home blowing. Ya, jadi sekali lagi dalam membuat headline ini ya Anda harus bisa membuat sebuah bahasa itu ya, sebuah bahasa yang mengandung unsur kejutan, kemudian di situ menampilkan benefit-benefitnya. Kemudian yang ketiga adalah kalau bisa menciptakan home blowing. Ini adalah headline ya. Nah, ini yang kedua ya. Nah, kemudian apa tagline? Kalau tagline itu sudah melekat ya, sudah melekat, itu deskripsi tentang organisasi itu ya, korporasi juga tentang korporasi itu, expertise-nya ya, kemudian product positioning-nya, kemudian juga sertifikat yang telah dimiliki ya, itu adalah sebuah tagline. Jadi kalau bedanya dengan headline adalah kalau tagline memang sudah melekat. Cuman itu terus harus diupdate terus ya. Jadi kalau Anda misalnya sekarang rumah sakit kami misalnya telah memiliki sertifikasi di dalam pengobatan kanker umpamanya. Kami telah memiliki peralatan untuk deteksi dini penyakit apa misalnya seperti itu. Itu adalah sebuah tagline ya. Kalau headline sifatnya adalah sifatnya adalah temporal, dia berubah-ubah. Tapi kalau tagline itu sudah melekat, ya sudah melekat, tapi dia tetap diperbaiki terus. Oke teman sekalian, jadi sekali lagi ada 3 hal ya di dalam mengkomunikasikan brand ya, yaitu adalah yang pertama adalah brand itu harus mengandung 3 unsur. Ketika kita mengkomunikasikan brand itu harus mengandung 3 unsur. Satu, dari sisi penampilan, desain grafisnya di media sosial. Ya, seperti tadi PT KAI dia selalu membuat tampilan yang sophisticated terhadap kabinnya misalnya. Kemudian juga membuat headline ya. Kemudian yang membuat tagline-nya. Nah, ini dalam hal mengkomunikasikan brand. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa teman sekalian, satu hal yang juga akan diperhatikan oleh masyarakat adalah dalam hal membuat logo ya. Logo ini juga harus ngikutin era digital ya. Jadi era digital ini cenderung logo itu cenderung bersikap lebih tidak natural gitu ya. Kalau natural itu misalnya kuda laut itu digambar kuda laut, itu namanya natural. Nah, sekarang orang cenderung agak mosaik ya, dibuat mosaik atau abstrak ya. Jadi seperti itu. Ya, itu mungkin kita bisa melihat contoh-contoh dari korporasi besar ataupun BUMN yang sudah menggunakan logo-logo yang milenial. Nah, ini. Oke, teman sekalian, nanti kita akan lanjutkan terus ya. Kita nanti sudah masuk nanti pembicaraan tentang digital marketing nanti kita akan masuk kepada yang ketiga yaitu bulatan yang ketiga ya. Sekali lagi saya ulang lagi. Jadi yang triangle digital marketing itu yang puncaknya ya. Puncaknya adalah product values. Kemudian yang sebelah kanan, yang bulatan sebelah kanan, lingkaran sebelah kanan, kakinya sebelah kanan adalah strategi brand dan marketing yang kita bahas hari ini. Ya, nah besok kita akan membahas pada kaki yang sebelah kiri yaitu conversion. Ya, apa itu conversion? Ya, dan bagaimana memperoleh strategi conversion itu akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.